Terima kasih, terima kasih. You may be still standing. Anda boleh tetap berdiri. Saudara, saya bersyukur banget buat kesempatan yang dipercayakan untuk bisa ada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Dan satu hal saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, ada kurang lebih kayak 10 hari mungkin saya ada di tempat ini, di kota New York ini. Dan tadi pagi saya menyampaikan, pengalaman untuk berada di sebuah kota itu sangat bergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Dan Anda perlu tahu bahwa setiap kali saya datang ke kota New York, saya selalu merasa kota New York itu adalah kota yang luar biasa. Yang setuju katakan yes? Oh yes. Anda boleh kasih tepuk tangan buat mayornya kota New York. Tapi satu hal yang kasih tahu Anda semua, kota New York jadi kota yang sangat luar biasa. Itu karena ada orang-orang yang seperti Anda semua, yang host saya. Thank you Om Yongki, thank you Tante, thank you all the leaders di tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Anda semua yang luar biasa, saudara-saudara semua dikasih Tuhan. Yes. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Pada malam hari ini saya bersyukur banget kesempatan dan kepercayaan ini. Saya kepingin juga menyampaikan kepada Anda semua bahwa bersyukurlah Anda punya gereja yang luar biasa. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes. Oke, Anda perlu tahu tim saudara selama beberapa hari kemarin mereka berusaha bekerja secara luar biasa untuk upgrade beberapa hal. Jadi saya nggak tahu, saudara bisa merasa hari ini ada progres yang baik apa enggak di suara. Kalau saudara bisa mendengarkan suara yang lebih baik, itu karena ada orang-orang yang bekerja secara luar biasa buat Anda semua. Bapak Ibu sekalian, dan izinkan saya berkata kepada Anda bahwa the progress is not finished. Teman-teman terus akan bergerak dan bahkan saudara perlu tahu tadi pagi juga saya dari kota Philadelphia secara mendadak, tadi malam ada di sana, tadi pagi ada di sana, dan kemarin malam saya sudah dengar bahwa apa yang Anda akan kerjakan di BMC New York, karena ini saya harus kepikiran Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda kerjakan di BMC New York itu sudah didengarkan oleh teman-teman yang lain dan mereka terinspirasi dengan apa yang saudara mau terus lakukan, berprogres secara luar biasa. So kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Anda semua. Yes, terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Esther Sutpo. Saya berasal dari kota Surabaya, Indonesia. Jadi kalau Anda adalah orang-orang yang enggak dari kota Surabaya, jangan kaget ketika Anda akan mungkin mendengarkan aksen-aksen Surabayaan. Oke? Kalau saudara tidak mengerti aksen Surabaya, anggap saja itu bahasa roh yang diurapi oleh Tuhan. Yang setuju katakan yes. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menikah, saya punya 2 orang anak. Anak saya usia 20 tahun dan juga 18 tahun. Saya punya seorang istri yang sangat luar biasa, yang juga sangat terlibat dalam pelayanan. Dia banyak terlibat di acara kids, di pelayanan kids. Dan dia juga banyak terlibat dalam berbicara. Ketika kita traveling bersama-sama, ada momen-momen Tuhan pakai dia bicara, baik di gereja lokal dan dimanapun ketika Tuhan titipkan. Dia juga terlibat dalam sebuah bisnis keluarganya, dan saya bersyukur banget saya punya istri yang juga sangat aktif dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, itulah saya nggak perlu perkenalan panjang lebar lagi. Saya melayani di sebuah gereja lokal namanya adalah Alpha Omega Church, dan sebuah tim praise and worship yang Tuhan titipkan untuk boleh terus jadi berkat lewat lagu pujian namanya adalah Sound of Praise. Lagu yang tadi saudara dengar, Bersama Yesus, itu adalah lagu yang, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Itu adalah lagu yang baru aja kita rilis tanggal 5 Mei kemarin. Waktu saya lagi ada di New York, lagu itu dirilis dan saya yakin, saya percaya boleh jadi berkat buat Anda semua. Menurut saya, ini tadi adalah pertama kalinya saya lihat sebuah gereja lokal tanpa Sound of Praise ada di sana menyanyikan lagu Bersama Yesus. Dan yang paling keren adalah gini, semuanya joget. Yeay. Siap. Oke. Bapak Ibu sekalian, ayo kita lihat pesan firman Tuhan bersama. Ada berapa yang excited buat pesan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya tinggi. Yes. Kasih teriakan, woohoo. Yes. Ciri khas orang New York. Come on everybody. Oke, hari ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Saya tahu Anda sedang membahas sebuah tema bicara soal sacrifice. Oke, bagaimana pengorbanan. Dan hari ini saya diberi tema yang menurut saya it's an honor untuk membahas tema ini. Saya tahu
pendeta saudara tidak akan sembarangan mempercayakan orang untuk berbicara tema ini, yaitu temanya straightforward, yaitu judulnya adalah tentang perpuluhan. Kalau Anda adalah orang yang benci soal perpuluhan dan gak suka soal perpuluhan, dan sekarang saudara merasa saudara langsung mau bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan ini, izinkan saya berkata, tahan sebentar, pasang seatbelt saudara, ambil lem, tancepin pantat saudara kenceng-kenceng ke kursi, karena menurut saya, saudara akan melihat sesuatu tentang perpuluhan yang sangat berbeda daripada kebanyakan orang bicara soal perempuan. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Oke? Hari ini judulnya adalah ini, uang kok pas-pasan. Oke? Boleh gak ucapkan sama-sama? Uang kok pas-pasan. Oke? 1, 2, 3. Uang kok pas-pasan. Saya ingin mengucapkan terima kasih Om Yongki untuk mempercayakan tema ini kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan boleh membangun kehidupan kita semua. Saudara, saya kepingin ajak saudara lihat sama-sama ya. Pernah enggak saudara dengar atau bilang gini, aduh duitku kok pas-pasan terus ya. Yang pernah merasa, yang pernah bilang seperti itu, atau dengarkan orang lain berkata, uangku kok pas-pasan terus ya. Yang pernah dengar atau pernah, boleh angkat tangannya. Dengar, yes. Semua kita, lagi-lagi tinggi. Yes, terima kasih. Saudara, menarik sekali ya. Kita pernah dengar orang atau kita pun pernah merasa, aduh duit kok pas-pasan. Gak jarang kita ngalamin seperti itu. Nah kan kita kepingin, saya tahu saudara kepingin, tapi kalau saya jujur aja saya kepingin. Kita itu kepinginnya punya duit yang melimpah. Wah, yang setuju katakan yes? Lo langsung lemes ya. Saya mau tanya sama Anda sekali lagi. Jelas nih orang New York nih. Kita tuh kepingin punya duit yang melimpah ruah. Yang percaya katakan yes? Gitu dong. Anda punya ibadah jam 6 sore perlu bersyukur loh. Karena yang lain ibadah jam 10, jam 8, bangunnya pagi-pagi. Jam 6 sore tidurnya paling panjang. Yang percaya katakan yes. Oke? Kita kepingin punya duit yang berlimpah. Ada slogan yang berkata seperti ini, perhatikan ini. Jadilah kaya sampai kalau kamu mau beli barang apapun, di pikiran tidak terlintas sama sekali bahwa itu mahal. Keren gak sih? Mau beli apa? Rumah. Oh murah. Kamu mau beli apa? Oh aku kepingin beli ini, beli itu, beli perhiasan, saya nggak tahu saudara pilih apapun. Dan saudara tidak pernah berpikir bahwa itu mahal. Enak gak sih? Saudara, suatu ketika ya, saya ini jalan sama keluarga teman saya. Karena suaminya udah berangkat duluan ke sebuah negara, saya berangkat sama istri sama anak-anaknya. Nah waktu lagi jalan, lalu kemudian saya harus menemenin keluarga, kemudian kita duduk sama-sama, saya nemenin anaknya. Nah anak ini waktu itu usianya sekitar 7 tahun, saudara. 6 tahun atau 7 tahun. Lalu kemudian anak ini berkata, dia minta, aku kepingin ini, aku kepingin itu, aku kepingin ini. Lalu kemudian saya ngomong, gak sengaja sama ini, jangan, itu mahal. Saudara tahu yang keren dari anak ini memberikan pertanyaan yang saya gak bisa jawab. Saudara tahu pertanyaannya apa? Mahal, apa sih mahal itu? Saya sambil, anak ini luar biasa, gak pernah ngerti mahal. Papa mamanya pasti keren. You know what I'm saying? Mahal itu apa? Dia maksa. Mahal itu apa sih? Bilangin aku dong, mahal itu apa? Saya gak bisa menjelaskan. Mahal itu apa? Kalau gak papa mamanya yang jelasin. Bukankah itu hidup yang enak? Semua yang saudara mau beli, tidak ada kata mahal. Karena apa? Duit itu melimpah ruah. Bukankah itu yang kita kepingin, saudara? Tapi ini yang menarik. Ibrani 13 ayat yang kelima. Saya ingin ajak kita baca ayat ini bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang kelima. Kalau saudara bisa lihat dari layarnya sama-sama. Kita baca dengan suara yang keras. Ciri khas BMC New York yang datang ibadah jam 6 dan yang tidurnya sudah paling lengkap. Mari sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Yes, dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan. Saudara perhatikan ayat ini bilang gini, cukupkanlah dirimu. Boleh katakan kepada sebelah saudara, cukupkanlah dirimu. Tahan. Saya tahu, katakan kata-kata ini kepada orang yang saudara lumayan cintai di sebelah saudara. Oke? Kalau saudara duduk dengan pasangan saudara, saya rasa ini momen yang terbaik untuk mengatakan kata-kata ini. Yang percaya katakan yes? Yang percaya katakan yes? Oke? Katakanlah
dengan hati yang penuh kasih, penuh kanan, dan penuh dengan kesempatan. Cukupkanlah, lihat matanya dengan mata yang sedikit melotot, sedikit penuh dengan tekanan dan perhatian. Karena Anda mau mengatakan firman Tuhan. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Cukupkanlah. Haleluya, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Anda semua. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, ini kan kita males. Kita nggak suka kata-kata cukup. Lah gimana kita bisa cukup? Kita maunya yang kelimpahan. Kalau cuma cukup kita nggak suka. Tapi tahu nggak saudara, kata-kata cukup ini bukan tentang jumlah duit. Kata-kata cukup ini bicara tentang cara pikir dan sikap hati. Ulangi sama-sama. Kata-kata cukup ini bicara soal apa saudara? Cara pikir dan sikap hati. Nah Bapak Ibu Tuhan, mau saldo kita berapapun, kalau dalam pikiran kita nggak cukup, kita tidak akan pernah cukup. Saya kasih tahu saudara-saudara ini, kita ini pas-pasan, ya kita akan terus merasa demikian. Padahal kenyataannya beda. Nah saya kepingin saudara lihat bersama-sama ya, semua mata beliau. Tahukah saudara bahwa gini, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Kalau dia adalah Tuhan yang besar, kalau dia melakukan perkara, perkaranya itu bisa besar. Yang setuju katakan yes. Nah saudara tahukah Anda bahwa kalau Tuhan bisa melakukan perkara yang besar, dengarkan ini baik-baik. Di area keuangan, Tuhan kalau mau memberkati saudara berkat yang besar, istilahnya gini, duit yang banyak, orang Surabaya berkata, Tuhan itu terlalu bisa. Kalau langsung diam ya. Karena dia adalah Tuhan yang besar, kalau dia mau memberkati saudara, kasih saudara duit yang banyak, buat Tuhan itu terlalu gampang. Oke, saya ulang sekali lagi. Karena dia adalah Tuhan yang besar, kalau dia mau kirim duit yang banyak kepada kehidupan saudara, buat Tuhan itu terlalu gampang. Oke, 3 orang yang amin. Sekali lagi saya ulang, karena dia adalah Tuhan yang besar, kalau dia mau kirim duit yang banyak kepada saudara, buat dia itu terlalu gampang. Saya berharap saudara mengimani akan hal ini. Nah pertanyaannya adalah gini, Esra dari tadi kok nggak amin-amin. Masalahnya adalah gini, I see it. I never experience it in my life. Gimana aku percayakan hal itu? Nah dengarkan saya baik-baik. Menariknya gini, saya kasih saudara gambaran. Karena Tuhan itu perbuatannya hebat, jahat dan besar. Gambarkan perbuatan Tuhan itu seperti laut yang punya kekuatan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya saudara main di pantai, lalu ada ombak besar datang, dan saudara berdiri di tengah-tengah ombak itu, apa yang terjadi kalau ombaknya sangat kuat? Kita akan terseret, kita akan tergoncangkan, kita bisa tergulung dengan ombak tersebut. Yang setuju katakan yes. Nah saudara tahu nggak? Sama halnya, kalau Tuhan dan kebesaran dan kekayaannya, lalu kemudian kekayaan Tuhan ini dilimpahkan kepada saudara, dengarkan saya baik-baik. Kita jadi orang yang bisa jatuh, kita bisa terseret, kita bisa tergulung dengan ombak ini. Why? Karena kekayaan Tuhan itu terlalu besar. Makanya ya, saya nggak tahu saudara pernah ngalamin nggak? Kita kadang belum duitnya banyak banget, tahu-tahu punya duit sedikit lebih banyak daripada biasanya. Kita bisa yang mengalami yang namanya adalah ini saudara. Orang bahasa Inggris berkata, panic buying. Saudara tahu apa yang saya bicarain? Do you know why? Karena kita nggak siap dengan kebesaran yang Tuhan mau kerjakan. Nah oleh karena itu nggak salah kalau Tuhan itu kadang memberkati kita dengan berkat yang ini saudara, pas-pasan. Katakan sama-sama pas-pasan. 1, 2, 3. Dan tahu nggak saudara, punya berkat yang pas-pasan itu ada enaknya loh. Gak bisa, aku mah gak mau. Tunggu dulu. Ini contoh nih. Tahu-tahu saudara ingin beli rumah di New York, di tengah kota. Duitnya gak ada. Harganya berapa? Mahal. Tahu-tahu ada duit yang pas buat beli rumah itu. Wih. Enak gak? Lagi ya, sudah habis beli rumah, aduh. Tapi ya kalau rumahnya di tengah kota New York, mobilnya reot begini gak bagus. Tapi gimana lagi duitnya gak ada, habis buat beli rumah. Pas saudara pergi ke showroom, lalu kemudian pas duitnya ada. Wow, beli gak? Loh kok langsung dia beli gak? Why? Karena duitnya pas ada. Aduh, tapi kalau mobil
beli ini terlalu mewah. Kita perlu beli mobil yang rada simple, yang bensinnya sedikit lebih irit. Oke? Tapi duit kita barusan kita buat beli ini. Tahu-tahu saudara, duitnya lagi nggak ada. Tahu-tahu Tuhan kasih berkat lagi, ada duit yang pas buat beli mobil satu lagi. Senang nggak? Senang nggak? Kok langsung diem gitu ya? Setelah duit dihabiskan buat beli mobil, buat beli rumah. Tahu-tahu saudara, anak harus masuk kuliah. Kepingin kuliah yang mahal. Aduh gak ada duitnya. Tahu-tahu ada duit lagi pas buat bayar kuliah. Enak nggak? Enak nggak? Saudara, jadi jangan remehkan hal yang kelihatannya pas-pasan. Kalau Tuhan memberikannya pas-pasan di momen yang tepat, itu selalu hal yang menyenangkan. Yang percaya katakan yes. Para istri-istri, wow, tahu-tahu sudah punya beli rumah, sudah beli mobil, tahu-tahu keping ngomong sama suaminya, Dad, you know, sejak kita hidup di tahun-tahun ini, kalau aku pergi, tasku itu gak memuliakan Tuhan. You know, tasku itu gak pakai tas yang hurufnya H. Haleluya, haleluya. It's like my bag is not rohani. You know what I mean? Tapi orang-orang itu dia pakai tas yang H, haleluya. I mean like, yang lain lagi pakai tas yang gitu. Lord is my victory. LV, oh my goodness. Itu so spiritual. You know, so glorifying God. My bag, guess. Disuruh nebak terus, lama-lama kan ya capek. Tapi aku perlu tas yang memuliakan Tuhan. Yang berkata, Lord is my victory. Haleluya. Apalagi yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, Christ, double Christ. You know, double Christ. Like kita mau hal-hal yang seperti itu. Dan izinkan saya berkata, waktu saudara kepingin tahu-tahu ada duitnya cukup. Bukankah itu hal yang menyenangkan? Bapak Ibu Saudara, saya kepingin saudara lihat ini bersama-sama. Ternyata pas sekalipun itu bisa menyenangkan. Dan menariknya, Tuhan itu memikirkan cara memberkati saudara kadang dengan cara pas-pasan. Dan pas-pasan itu bukan karena dia nggak sanggup. Pas-pasan karena dia ngerti. Kalau saudara ditimpok duit segebok, saudara nggak bisa mengelolanya. Waktu saudara dikasih duit segebok, saudara nggak tahu menginvestasikannya, mengembangkannya. Matius 25 ayat yang ke-15, ayat ini berkata gini, baca yuk sama-sama yuk. Matius 25 ayat yang ke-15, sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut, lebih keras lagi dong. Masing-masing menurut apa saudara? Jadi saudara lihat ya, waktu Tuhan gak pernah kasih duit saudara segebok, bukan karena dia gak sanggup. Yang setuju katakan yes. Mungkin karena kita yang gak sanggup untuk mengelolanya. Halo? Bukan karena dia nggak sanggup, karena ini dasar. Dia adalah Tuhan yang besar, kalau dia mau melakukan kebesaran dalam kehidupan saudara, terlalu gampang. Tapi pertanyaannya adalah gini, kita sanggup gak? That's the question. Nah oleh karena itu, ini justru dalam keuangan, kita ini harus pas. Harus pas. Pas apa? Yang pertama lihat sama-sama, pas masuk. Boleh katakan sama-sama, pas masuk. 1, 2, 3, pas masuk. Kita semua perlu uang dan kita semua harus punya uang. Caranya apa? Bekerja. Katakan sama-sama. Caranya apa? Bekerja. Dengan bekerja maka kita dapat uang. Bukan hanya dengan doa, kita harus bekerja. Saudara, mindset orang hari-hari ini adalah gini, kalau bisa gak kerja tapi duit masuk terus. Ya, kalau saudara punya sistemnya, saudara bisa bangun sistem itu baik. Kalau saudara punya papa yang kaya, ya nggak apa-apa. Saudara nggak papanya bicara, tapi kalau saudara nggak bisa mengelolanya dengan baik, maka itu pun jadi bahaya. Dan saudara perlu tahu bahwa gini, waktu bicara soal bekerja, Alkitab nggak pernah mengajarkan bahwa bekerja itu adalah akibat dari dosa. Karena apa? Kalau saudara perhatikan, dari awal Kejadian 2 ayat yang ke-15, perhatikan ini. Waktu manusia diciptakan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ini yang Tuhan katakan kepada manusia. Baca ayat ini yuk sama-sama. Kejadian 2 yang ke-15. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman. Jadi dari awal manusia diciptakan, kita tuh diciptakan untuk mengusahakan dan memelihara.
Kita ini diciptakan untuk mengerjakan sesuatu. Kita ini nggak diciptakan untuk nganggur. Tapi kita diciptakan untuk mengerjakan sesuatu. Dan Tuhan tuh tahu kalau manusia diam saja, nggak ngapain, dia akan jadi tumpul. Makanya waktu kita nggak bekerja, kita jadi orang yang tahu-tahu gini, bangun hubungan males. Sama orang gampang sensi. Do you know why? Karena kita nggak terbiasa. Nggak terbiasa ada ketemu sama orang. Nah oleh karena itu Tuhan mau supaya manusia makin berkembang, supaya potensial dirinya makin berkembang, supaya manusia merasakan kepuasan. Tuhan kepingin kita itu bekerja. Dan bekerja bukanlah kutuk. Bahkan gini, perhatikan ini baik-baik. Bekerja bukanlah beban. Bekerja itu adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk saya berkarya dan untuk hidup saya bermakna. Bekerja itu adalah kesempatan supaya kita berkarya dan bermakna. Baik, oleh karena itu ya, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kesempatan bekerja itu bukanlah kutuk, tapi kesempatan untuk berkarya dan kesempatan untuk bermakna. Ucapkan sama-sama, kesempatan untuk apa? Berkarya dan kesempatan untuk bermakna. Lebih keras lagi dong, 1, 2, 3. Kesempatan untuk berkarya dan lagi lebih keras lagi, 1, 2, 3. Kesempatan untuk berkarya dan bermakna. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja. Anda siapapun, mungkin Anda adalah orang pensiunan. Oke, Anda pun bekerja di rumah, support keluarga saudara yang bekerja. Kalau Anda sudah nggak lagi bekerja, support keluarga Anda supaya waktu mereka pulang, paling nggak rumah bisa rapi, rumah bisa menyenangkan. Yang percaya katakan yes. Nah, yang kedua adalah gini, bukan hanya pas income kita, tapi kita perlu punya pas disiplin. Ucapkan sama-sama yuk, 1, 2, 3, pas disiplin. Kalau ada yang masuk, berarti yang masuk ini harus dikelola dengan baik. Yang sangat terjadi, gini saudara, bukanlah kurangnya pemasukannya, tapi buruknya pengelolaannya. Masalah yang terjadi bukanlah kurangnya pemasukannya, tapi buruknya pengelolaannya. Dan orang sering merasa nggak cukup, atau ngerasa uangnya aja udah pasar. Tapi bukan karena jumlah pemasukannya kurang, tapi pengelolaannya yang buruk. Saudara coba perhatikan kata-kata ini ya. Kata-kata ini berkata seperti ini. If you cannot manage money, making money more won't help. Kalau saudara nggak bisa nata duit saudara, punya lebih banyak duit nggak akan nolong saudara. Nangkap gak? Oleh karena itu Tuhan bukan nggak bisa limpahkan yang banyak. Kita bisa ngelolanya nggak? Kalau kita nggak bisa mengelolanya, percuma dikasih banyak, akan pernah cukup. Nah oleh karena itu gini, oke Ezra, pertanyaannya adalah gini. Bagaimana mengelola keuangan dalam kehidupan? Very simple. Di gereja kita ngulang message ini every year. You know, karena kita kepingin jemaat kita itu bijak dalam mengelola keuangan. Bagaimana kita menata keuangan? Oke, ini saya ajarkan kepada saudara. Ada 5 area yang perlu kita tata di keuangan kita. Tangannya boleh gini semua enggak? Tangannya boleh gini semua enggak? Terima kasih, terima kasih. Nah, waktu saudara punya pemasukan, bagaimana kita menata pengeluaran kita, mengelola keuangan kita. Yang pertama adalah like this, oke, semua jempolnya boleh seperti ini, lalu kemudian digoyang dan diputar. Nanti nyanyi lagi ya, oke. Yang pertama adalah ini, how you manage your money. Yang pertama adalah gini, siap-siap. Mungkin Anda nggak suka yang pertama, tapi tunggu dulu ya. Yang pertama adalah Tuhan, katakan bersama-sama. Yang pertama adalah apa? Tuhan. Yang kedua adalah, dengarkan, Anda nggak usah panik. Nah itu kan, tunggu dulu. Yang kedua adalah tabungan jangka panjang. Ucapkan sama-sama. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah tabungan jangka pendek. Katakan sama-sama yuk. Yang ketiga adalah tabungan jangka pendek. Baru yang keempat adalah kebutuhan-kebutuhan. Ucapkan sama-sama. Yang keempat adalah apa? Kebutuhan-kebutuhan. Nah yang kelima, yang terakhir adalah ini. Dan lain-lain. Ucapkan sama-sama. Yang kelima adalah apa? Dan lain-lain. Untuk hobi, untuk keinginan, untuk mungkin membantu orang lain. Ini yang kelima. Nah, tapi dengarkan. This is how you manage your money. Ini bagaimana mendisiplin keuangan kita. Ketika saudara dapat duit, hal yang pertama adalah Tuhan. Oh ini pasti bahas perpuluhan itu kan. Gini ya, sorry, gak usah alergi soal perpuluhan. Karena gini, memberi perpuluhan kepada Tuhan itu hanyalah satu cara dari banyak hal yang Tuhan titipkan kepada kita.
Perpuluhan it's just satu tipe giving dari banyak giving yang Tuhan ajarkan. Loh kok bisa? Yes. Selain perpuluhan itu ada yang namanya persembahan khusus. Ada yang namanya buah sulung. Ada yang namanya janji iman. Jadi kalau kamu cuma baru dibahas satu, nggak usah alergi. Halo. Dan kalau di gereja saya selalu kasih tahu setiap minggu. Kalau Anda lagi gak suka memberi, gak usah memberi di gereja ini gak apa-apa. Every Sunday kita akan selalu mention soal hal itu. Sampai teman-teman kita kalau memperkenalkan gereja kita kepada teman-teman ya, mereka berkata gini, kamu tahu gak? Gereja ini satu-satunya yang berkata setiap minggu, kalau kamu gak kepingin memberi, gak usah memberi di gereja ini gak apa-apa kok. Every Sunday, ini ya, lihat ya, YouTube-nya, dia bukain, dia geser, nih, dengerin. Tuh kan, minggu berikutnya, ini, dia tunjukin. Tuh kan, kita gak kepingin maksa orang. Dan saudara gak perlu panik, karena perpuluhan itu hanyalah satu bentuk dari banyak bentuk yang lain. Ada janji iman, ada persembahan khusus, ada buah sulung, yang lain-lainnya. Dan kalau saudara adalah orang yang sudah perpuluhan, gak usah merasa paling ngutangin Tuhan. Nanggap? Oh kok langsung diam semua yang bahas soal ini ya. Realtanya temanya berat nih. You know? Gak usah sok merasa paling utangin Tuhan. Oh, karena aku yang memberi paling besar di gereja ini, maka aku yang mesti ngatur gereja ini. Kan katanya kan gitu kan. Kalau bukan donatur gak usah sok ngatur. Weh. Kalau donatur baru boleh ngatur. Hei, tunggu dulu ya, saya kasih tahu saudara. Waktu bicara soal perpuluhan, itu bukan saudara bisa memberi kepada Tuhan dengan hebatnya. Perpuluhan itu bukan saudara beri, tapi perpuluhan itu adalah ketika saudara membawanya kepada Tuhan. Nah jadi ini, yang pertama Tuhan, yang kedua tabungan. Izinkan saya berkata, saya paling gak suka gereja cuman ngajarin memberi tapi gak pernah ngajarin nabung. Nangkep? Saya paling gak suka gereja cuman ngajarin memberi, gak pernah ngajarin investment. Akhirnya jemaatnya bego naik semua, ditipu sana ditipu sini. I hate that. Makanya jemaat Tuhan harus ngerti Tuhan dan harus ngerti investment. Tabungan jangka panjang, harus ngerti tabungan jangka pendek. Saudara perhatikan, kalau urutan ini Anda rubah, ini ya, gak bisa Esra, itu kan teorimu. Kalau aku, pertama itu, jangan bilang-bilang ya, hobiku dulu, terus baru kemudian kebutuhan. Tapi kamu gak usah bilang-bilang, it's okay, saya gak akan bilang-bilang. Oke? Kalau dari hobi saudara, lalu kebutuhan, izinkan saya berkata, saudara gak akan punya cukup duit untuk nabung jangka pendek dan nabung jangka panjang. Yang percaya katakan yes. Sudah mulai menipis itu, yang percaya katakan yes. Terus ketemu Tuhan, apa, gak denger aku, apa, signalnya putus-putus. You know what I'm saying? Karena apa? Anda balik urutannya dan duitnya udah habis. Atau sebaliknya, gini. Enggak kok Esra, benar, kamu benar. Nomor satu itu Tuhan. Tapi kemudian nomor dua, aku enggak pernah nabung. Karena kebutuhanku banyak. Sorry, saya pun tidak happy. Kalau Anda bisa memberi kepada gereja, tapi saudara enggak punya plan buat keluarga saudara. That's dangerous. Dan ini yang bikin banyak orang Kristen kecewa satu sama lain. Karena apa? Enggak ngerti planning tabungan jangka panjang, tabungan jangka pendek. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena itu kita perlu tahu. Urutan lagi yang pertama. Yang pertama adalah apa? Tuhan. Yang kedua adalah tabungan jangka panjang. Yang ketiga adalah tabungan jangka pendek. Yang keempat barulah apa? Kebutuhan. Yang kelima adalah jangan dibalik-balik. Karena ketika saudara balik, yang bawah gak akan dapat kesempatan. Nah yang berikutnya adalah gini. Pas untuk mendapat, pas untuk mendisiplin, kita perlu juga pas untuk bisa ini saudara, memberi. Ucapkan sama-sama, pas apa? Memberi. Memberi kepada siapa? Saya bagi kepada dua, very simple. Memberi kepada Tuhan dan memberi kepada sesama. Kita dig in sedikit lebih lagi ya. Oke? Tentang memberi kepada Tuhan. Waktu saudara berkata soal perpuluhan, wah Anda mungkin berkata, aduh ini yang ditunggu-tunggu. Ini habis gini, nanti direkam, akan gua potong-potong, postingkan supaya dihujat. Saya tahu kok khotbah begini bakal dihujat, saya paham. Tapi buat saya nggak bingung, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Yang percaya katakan yes. Saudara, waktu memberi kepada Tuhan, saudara perlu tahu, bicara soal perpuluhan itu bukan Anda memberi. Tapi Anda mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Karena perpuluhan itu bukan milik saudara, tapi itu milik Tuhan. Boleh nggak saya pinjam satu teman ya, kamu namanya siapa? Yes. Siapa? Alvino, boleh maju ke depan nggak?
Alvino, kamu keren sekali. Yes. Tadi nyanyi ya, bener ya? Oke, Alvino umur berapa sekarang? Are you single or you have a date? Kamu single atau sudah punya pacar? Single and mingle. Suka melayani Tuhan. Kalau ada teman-teman yang single, I think ini momen yang terbaik. Kalau ada om tante yang anaknya masih single, tandai dia. Cari Instagramnya. You know? Dan kamu gak perlu takut kalau kamu single. Karena kamu harus tahu, Superman aja single. Spiderman single. Wonder Woman single. Kalau kamu masih single, kamu superhero-nya Tuhan. Oh, Siapa tadi namanya sampai lupa aku. Vino ya. Nah Vino, saya sekarang mau kasih kamu coba contoh ya. Saya punya handphone. Saya kasihkan ke kamu. Kamu bilang? Terima kasih. Nah, oke. Nah sekarang saya bilang sama kamu, aku kasihkan kamu handphone ini hanya untuk kamu pegang selama 5 detik. Habis itu kembalikan kepada saya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu kamu lakukan ini, kamu kasih saya handphone, kamu kembalikan handphone. Kembalikan handphone. Dia bukan kasih saya handphone, karena this handphone is mine. Are you with me? Sama, perpuluhan itu juga kayak gitu. Waktu saudara memberi perpuluhan, itu bukan saudara ngasih kepada Tuhan. Lu nggak ngutangin Tuhan, lu mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan. Yang percaya katakan yes. Terima kasih Vino, boleh kembali ke tempatnya. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah ini banyak orang bingung. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, kita perlu tahu ini perpuluhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Dan itu hal yang mengatakan kepada hidup saudara bahwa hidupmu miliknya Tuhan. Sehingga gini, saudara gak perlu takut. Karena waktu saudara tahu hidupmu milik Tuhan, hidupmu dijagai oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan siapapun menghancurkan kehidupan saudara. Nah, waktu saudara kasih persembahan khusus, itu baru saudara memberi. Gambarannya gini saudara, perpuluhan itu seperti tanah, saudara kasih pagar. Ini milik si A, itu pagernya, namanya perpuluhan. Dan Tuhan akan jagain dari orang-orang yang jahat untuk kehidupan saudara. Karena ini milik Tuhan, yang percaya katakan yes. Tapi waktu saudara kasih persembahan khusus, waktu saudara kasih janji iman, itulah momennya saudara nabur di tanah yang kosong. Nangkap ya saudara? Nangkap gak sih sampai sini? Apakah saya ngomong dengan bahasa Madura yang terlalu susah? You know? Waktu saudara perpuluhan, Anda kasih pagar. Dan jangan ngomong, aku sudah perpuluhan kok enggak diberkati. Karena lu gak pernah nabur di dalamnya bro. Lu gak pernah nabur di dalamnya sis. Bagaimana lu mau nuai kalau lu gak pernah nabur di dalamnya. Yang percaya katakan yes. Saudara perpuluhan itu baru cuman pagar. Ini milik Tuhan. Waktu saudara kasih janji iman, saudara kasih persembahan khusus. Di momen itu saudara nabur di dalamnya. Bapak Ibu saudara, oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, gak usah panik. Inilah, oleh karena itu ayat berkata bahwa Maleakhi 3 ayat yang ke-11, Maleakhi 3 ayat yang ke-10, saya kepingin ajak saudara baca ayat ini bersama-sama. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, baca saya ayat ini sama-sama ya, 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat yang ke-11 sudah baca lebih lagi. Tuhan berkata, aku akan ayat 11. Yes, terima kasih. 1, 2, 3. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanamu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, oleh karena itu ini saudara perlu paham. Nah sekarang pertanyaan lagi. Esra, gini loh ya. Saya menemukan ini banyak orang yang masalahnya pendeta sekarang itu seringkali mesalahgunakan uang gereja. Benar gak? Benar gak? Benar gak? Saudara mau tahu jawabannya apa? Benar. Hah? Tapi bukan Om Yongki dan Bu Yongki. Sama sekali tidak. Saya berani garansi saudara. Tapi izinkan saya berkata, saya bukan pendeta naif kok. It's okay. Let's discuss about this. Lah gimana kalau seandainya pendetanya itu menyalahgunakan duit perpuluhan?
Saya kasih tahu saudara, kalau orang lain salah, kamu gak usah ikut salah. As simple as that. Kalau orang lain salah, gak usah ikut salah. Oh enak aja kamu ngomong gitu, kamu kan pendeta. Saya tahu. Karena saya ini pendeta, saya lihat busuknya pendeta lumayan banyak saudara, dari kecil. Tapi dengarkan saya, dari kecil saya belajar mendisiplin diri saya, sorry bukan untuk pamer. Saya belajar perpuluhan 20% dari kecil. Dari saya nggak punya, sampai Tuhan berkati keuangan saya berlipat-lipat daripada saya masih muda. Saya tetap mencoba belajar, bukan bicara soal 10%, 20%. Belum ditambah janji iman, belum ditambah persembahan khusus, belum ditambah membina orang-orang yang Tuhan titipkan kepada saya. Saya lihat orang-orang yang menyalahgunakan keuangan, ada nggak? Ada. Bukan berarti semua pendeta kayak gitu. Awas, itu tipu muslihat iblis yang membuat kamu berpikir makin jelek. Yang percaya katakan yes. Saya pernah berada, waktu saya sekolah di Kanada, saya berada di sebuah gereja yang cukup gede. Jemaatnya sekali ibadah itu 1.500 sampai 2.000. Dalam satu hari minggu itu 5 kali sampai 6 kali ibadah. Saya pelayanan secara volunteer dan saya kasih tahu Anda, di tahun 2001 sampai tahun 2005, mahasiswa itu hidup dengan uang untuk makan ya, sekitar $300 per bulan. Waktu itu saya cuma hidup dengan duit $176 per bulan. Saya berkata, Tuhan, gua ini makan aja gak cukup. Makan aja gak cukup. Saya langsung dalam hati gini, Tuhan, aku gak usah per bulan dulu ya. Atau gini. Per bulanku gak usah 20%, 10% gak salah. Tuhan gak bilang salah, emang gue bilang salah? Enggak. Tapi kemudian Tuhan ngingetin saya dalam hati gini, kamu coba ya bayangin, dulu kamu di rumah papa mamamu, makan aja gak mikir, tinggal minta. Listrik gak bayar, air gak bayar. Kamu gak terlalu perlu aku, itu kamu bisa memberi. Sekarang di momen kamu hanya berjalan sama aku, bukankah kamu makin memerlukan penyertaanku dan pemeliharaanku? Dari situ saya dikuatkan, saudara. Saya belajar tetap perpuluhan 20%. Suatu ketika ini yang terjadi, di gereja yang gede itu, salah satu pendetanya ketangkep polisi, diborgol di depan gerbang gereja, difoto masuk koran paling depan, di koran terbesar di kota itu. Dan kebetulan itu papanya teman saya. Dan terbukti dia melakukan kesalahan, korup gereja, diborgol, di depan gereja, difoto, semua orang di kota itu membicarakan soal hal itu. Di momen itu iblis goda pikiran saya, tuh kan, buat apa kamu memberi? Gereja ini sudah gede, segede itu gak perlu kamu memberi. Dan duitnya disalahgunakan lagi. Tapi di dalam hati saya, Roh Kudus mengingatkan, kalau orang lain salah, kita gak usah ikutan salah. Yang setuju katakan yes. Kalau orang lain salah, lu gak usah ikutan salah. Hanya karena satu orang itu salah, ngapain gue ikut-ikut salah? Bego. Nanti kalau sampai hidupku susah, yang gak ngalamin penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan, yang rugi kan aku. Dengarkan ini baik-baik, dengarkan ini baik-baik. Pemberianku itu hubunganku sama Tuhanku, bukan urusan orang lain. Saya ulang sekali lagi. My giving is my relationship with my God. Orang lain gak perlu ikut-ikut. Dan saya kasih tahu Anda, kalau ada orang lain yang berkata, oke, ya udah, oke lah, perpuluhan perlu. Tapi kan gak harus ngasih ke gereja. Kalau aku ngasih ke papa mamaku, kan boleh. Saudara coba baca ayat itu sekali lagi. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 tadi, saudara baca ayat ini lagi sama-sama, yuk. Mana sih ayatnya dicatat? Oke, Maleakhi 3 ayat yang ke-10, baca sama-sama ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu lebih keras lagi kemana? Supaya ada apa? Persediaan makanan di mana? Di rumahku. Jadi saudara dengarkan ya, dengarkan saya ini ngomong sama saudara hal yang biblical. Perpuluhan itu nggak bisa dikasihkan ke orang miskin. Sorry. Perpuluhan nggak bisa dikasihkan ke orang tua Anda, nggak bisa. Karena perpuluhan saudara harus dibawa ke rumah Tuhan, di tempat saudara makan makanan rohani supaya ada perbendaharaan di sana. Paham? Oke, berarti gereja ini ngajarin gitu ya.
Kita nggak perlu peduli orang tua. Ngajarin kurang ajar sama orang tua. Nggak usah latah. Tunggu dulu. Kita nggak bilang kamu nggak perlu kasih orang tua. Salah loh. Karena kamu menghormati Tuhan lewat perpuluhanmu mengembalikan milik Tuhan. Terhadap orang tuamu, kasihlah kalau memang kamu harus kasih. Itu another expenses. Nangkap saudara-saudara? Loh, nangkap nggak? Jangan sampai kita ini ditipu sama iblis untuk tidak memberi kepada Tuhan. Dan gak usah bingung, memang gereja maunya duit, sorry. Saya punya jemaat, kalau jemaat kita tuh anak-anak yang belajar perpuluhan di gereja, one day ketika mereka sekolah ke luar negeri, mereka tetap mau ngasih perpuluhan ke gereja kita bilang jangan. Kita kasih tahu, kamu perpuluhanlah di tempat gereja kamu tertanam. Karena gereja itu yang kasih kamu makan makanan rohani, kamu perpuluhan di sana. Sampai kamu selesai, kalau kamu balik lagi ke gereja ini dan kamu makan makanan rohani di sini lagi, baru kamu boleh memberi ke sini lagi. Bapak Ibu Saudara, kecuali kalau orang itu adalah jemaat online dan ngikutin kita, Anda boleh nabur di tempat Anda makan makanan rohani. Sampai sejauh ini bisa diikutin saudara. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu jangan ditipu oleh iblis. Berarti kita gak perlu ngasih orang miskin. No, kasih orang miskin. Itu bentuk giving yang lain. Tapi bukan perpuluhan saudara. Karena gini ya, waktu saudara susah dalam kehidupan saudara, Anda perlu Tuhan menolong saudara. Tuhanmu itu adalah Bapa yang di sorga, bukan orang miskin. Kok langsung diem ya? Tuhanmu adalah Bapa yang di sorga, bukan orang miskin. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu, oleh karena itu saudara perlu ngerti soal hal ini bersama-sama. Nah Bapak Ibu Tuhan, dan ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apakah yang harus dikasih cuma 10%? No. 10% itu adalah the minimum. Ada momennya Tuhan gerakkan kita lebih. Saya katakan kepada saudara ketika saya memberi 20%, am I satisfied? Am I proud of it? Sama sekali enggak. Saya masih berdoa sama Tuhan, Tuhan aku kepingin bisa memberi lebih dari itu. Kan naik, of course, karena semua bayaran juga naik, akhirnya persembahannya naik. No, saya kepingin persentasenya naik. Karena ada orang-orang yang ngerti memberi gini, dulu dia perpuluhan 10%. Lalu dalam hidupnya naik 12%, naik 15%, naik 20%, naik 25%, naik 30%. Persentasenya bukan cuma jumlah. Sampai sebagian dari orang-orang yang luar, gini, ya Esra itu kalau duitnya kecil gampang. Aduh, jangan cari alasan terus lah. Orang ini sudah hidup dengan pemasukan US dollar yang melimpah-limpah. Sampai dia menata untuk hidup cuma dari 10% dari income-nya dia. Dan memberi 90% kepada rumah Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita perlu bisa melihat sesuatu yang Tuhan mau kerjakan berbeda dalam kehidupan saudara-saudara. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, banyak orang ini bisa terjadi. Gereja zaman sekarang bahaya, pendetanya bisa menyalahgunakan. Gak usah bingung, dari zaman Alkitab udah ada. Anak-anaknya Imam Eli, mereka udah menyalahgunakan dari awal. Tapi izinkan saya berkata, jangan hanya karena orang lain salah, kita ikut salah. Yang percaya katakan yes. Karena my giving is my relationship with my God. Nah, yang berikutnya adalah gini. Kita perlu belajar juga memberi kepada sesama, kepada orang lain. Pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Ibrani 13 ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan. Ucapkan sama-sama yuk, baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu siapa saudara? Kok langsung diem sih? Menjamu siapa saudara? Malaikat. Bukan berarti, aku giving aja kepada Tuhan terhadap sesama, I don't care. No. Tuhan ngajarin kita care, peduli. Dan izinkan saya berkata, kalau saudara melakukan ini, saudara akan lihat. Tuhan itu, Esra duitnya kan gak cukup, gak usah bingung. Kalau Anda tahu Anda punya Tuhan, Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar daripada apa yang dapat saudara pikirkan. Yang percaya katakan yes. Saya boleh gak nutup sama saudara dengan sebuah kesaksian. 2 tahun lalu itu momen yang 3 tahun sampai 2 tahun lalu. Momen yang cukup berat buat hidup saya. Saudara, saya itu orangnya suka planning. Saya mikirin meskipun saya gak have everything written down. Tapi saya mikir ke depan. 3 tahun yang lalu saya itu mikir, Tuhan habis gini anak gua mau berangkat sekolah. Waktu saya mikir anak saya mau berangkat sekolah, saya kepikiran, Tuhan jalannya gimana?
Anak saya itu kepingin berangkat ke Australia, minta masuk sekolah Bible College. Saya pertamanya nggak mau. Saya kepingin dia sekolah yang lain aja. Tapi saya pikir, orang lain loh kepingin anaknya bisa masuk Bible College. Anakmu sudah mau. Bible College yang dia pilih, itu Bible College yang kamu punya hubungan dekat sama semua leader-leadernya. Bukankah ini sesuatu yang baik? Ya oke deh. Tapi saudara perlu tahu ya, saya ini dulu bisa kuliah di Kanada, bukan karena keluarga kita kaya berlimpah-limpah. Saya dulu bisa kuliah di Kanada, karena ada orang yang sponsor saya. Ada orang-orang yang sponsor adik-adik saya. Saya berdoa, Tuhan, aku berharap sekali ada mujizat seperti yang dulu Tuhan kerjakan. Ada sponsor buat anakku. Saudara, saya cari, saya tanya. Saudara tahu gak yang menyakitkan gini? Waktu saya tanya, Tuhan itu ngomong dalam hati saya, Ezra, kamu gak akan dapat sponsor. Dalam hati saya, iblis ini ngomong. Tapi saya tahu jelas, this is from God. Kamu gak akan dapat sponsor. Tapi saya masih maksa. Tuhan ngingetkan saya, kamu ya, hidupmu itu aku berkati. Jangan kayak orang susah, kayak orang miskin, malu-maluin aku. Tapi kan Tuhan, aku harus berhikmat. Gak boleh cuma duduk, harus gerak, cari cara, cari jalan. Saudara tahu dan serius, sampai akhir, potensial sponsor ditutup semua, tidak ada jalan. Saya bilang sama anak saya, Klau, kamu punya keinginan baik, tapi kamu harus siap. Doa minta sama Tuhan. Keinginanmu bisa dijawab, keinginanmu juga bisa gak dijawab. Kalau gak dijawab, gak usah sakit hati. Kita cari opsi yang lain. Tahu-tahu anak saya yang kecil itu nangis. Sky, kamu kenapa nangis? Susah ya hidup jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta, lebih baik jadi pebisnis. Saya kasih tahu, Sky, kamu gak usah bingung. Yang hidup susah bukan cuma kita pendeta, pebisnis pun yang susah juga banyak kok. Loh bener gak sih? Dan saya gak mau maksain anak saya sekolah. Hanya untuk uang sekolah demi gengsi. Kemudian duitnya habis semua. Saya bilang, kalau gak bisa kita gak maksa. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bilang sama anak saya, Klau, setelah Dedi hitung-hitung, kita mungkin bisa sekolahin kamu, tapi Dedi sama Mami cuma bayarin uang sekolah sama uang tinggal. Kamu kerja untuk cari makan. Mau gak? Sekalian, lihat dia punya tekad gak? Yes Dad, I'm okay to do that. Bagus. Saudara tahu, ternyata Tuhan itu bukakan dalam pikiran saya. Saya punya pengeluaran keluarga saya sekian, ya kan? Kalau anak saya sekolah, saya lihat tambahan pengeluaran ini banyak banget. Oh my goodness, gak masuk akal. Setelah saya kepikiran, saya tuh sampai masuk rumah sakit, saudara. Karena mah itu sakit, kalau sakit itu sampai 14 hari dan gak bisa ngapa-ngapain. Sampai sekarang saya paham banget obat sakit mah yang dikasih oleh dokter itu apa, saya paham banget. Gak usah ke dokter, beli aja ini obatnya sendiri. I mean like, paham. Dan teman saya tuh ngomong, Sra, kamu sakit kayak gini bukan sekali, berulang kali. Kamu tuh stres. Saya bilang, aku gak stres. Ngapain gue stres? Oh saudara saya yang lain ngetawain saya. Kamu stres. Duit berapa miliar tuh emangnya stres? Karena gak ada duit ya makanya stres. Benar gak sih? Tapi Bapak Ibu Saudara Kasih, karena saya gini terus saya gak sadar. Tahu-tahu Tuhan kasih saya hikmat. Kamu tahu gak? Pengeluaran yang bakal jadi pengeluaran tambahan ini. Coba kamu hitung ya. Pengeluaran yang sekarang ini bukan ditambahkan dengan pengeluaran baru itu, bukan. Tapi ada pengeluaran-pengeluaran yang berhenti. Apa pengeluaran yang berhenti? Uang pangkal sekolah anakmu udah gak ada lagi. Uang sekolah bulanan anakmu sekarang bakal berhenti. Uang les anakmu bakal berhenti. Bla 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 berhenti. Oh masuk akal ya. Dan waktu saya hitungkan tambahan ini dikurangin dengan ini. Masih bisa loh. Saya diingatkan Tuhan ini. Anakmu yang pertama akan pergi sekolah, akan ada orang yang sponsor dia. Tapi bukan berarti aku gak melakukan mujizat. Aku akan melakukan mujizat dengan membuat kamu melihat. Aku memberkati kamu dengan cara yang berbeda sampai anakmu bisa sekolah. Saudara tahu, saya mencoba negotiate. Uang sekolah cuma dikasih diskon sampai 50%. Saya pikir, gak ada cara lagi dia. Tahu-tahu out of nowhere. Waktu saya mau berangkatkan anak saya
Saya tata semuanya. Tahu-tahu cuma ada seorang kawan. Bukan orang dari luar negeri, orang kaya, hebat, bukan luar biasa. US dollar, euro, whatever. Tahu-tahu ada orang yang berkata, "Hei Sra, izinkan aku memberkati anakmu." Saya bilang, "No way. Gak mungkin orang kayak kamu dipakai Tuhan untuk hal ini." Tapi tahu-tahu orang ini berkati, sebelum saya harus bayar uang sekolah itu, duitnya sudah pas ada. Sebelum saya harus bayar, duitnya pas ada. And then the following year, Tuhan mati aku. Again, saya mencoba prepare. Tapi sekali lagi, sebelum waktunya bayar, Tuhan itu bisa siapkan pas ada. Di momen ini saya mau tanya sama saudara, ada berapa yang tahu Tuhanmu bisa memikirkan jauh lebih daripada apa yang dapat Anda bayangkan, Anda pikirkan, Anda pinta dalam kehidupan saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita. Oleh karena itu izinkan saya berkata, waktu gereja ini mau ngajarin kepada saudara-saudara tentang ngerti memberi kepada Tuhan. Bukan karena gereja ini mau duit saudara, tapi gereja ini kepingin saudara punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan saudara akan melihat perbuatan tangannya itu ajaib. Firman-Nya berkata, ujilah aku. Saya gak ngomong uji saya ya, tapi Tuhan yang ngomong ujilah aku. Tuhan gak akan pernah membiarkan anak-anaknya terlantar seperti orang susah. Tapi berkatnya selalu ada, selalu pas. Katakan sama-sama, selalu ada, selalu apa saudara? Lebih keras lagi, selalu ada, selalu. Lebih keras lagi, selalu ada, selalu. Minta Tuhan pas bisa bikin yang baik, income. Minta Tuhan hikmat, bisa mengelola dengan baik, bisa memberi dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan.